Hai Tuan Muda Lovers. Kali ini Mince mau mengulas ringkasan cerita sinetron Terpaksa Menikahi Tuan Muda episode 152. Namun seperti biasa sebelum Mince mulai ceritanya, klik dulu tombol like, share, subscribe dan lonceng notifikasinya. Biar kalian Mince doain selalu sehat, selalu banyak duit dan pastinya selalu mantengin sinetron Terpaksa Menikahi Tuan Muda. Amin. Sudah kan? Baiklah kalau sudah. Mince mulai ceritanya. Di episode kali ini diceritakan jika Kinanti yang mencemaskan Nana, tampak mondar-mandir gelisah. Babang Gondrong jadi bete dan langsung bertanya ketus. Kenapa sih? Malah mondar-mandir enggak jelas? Kinanti jawab. Saya khawatir sama keadaannya Mas, gimana ya dia sekarang kita susul ke rumah sakit yuk. Babang Gondrong menjawab tegas nggak usah. Tunggu di sini aja. Lagi pula kalau kita ke sana apa bisa bikin Nana cepat sembuh? Nggak juga kan? Kinanti yang emang sangat mencemaskan Nana lalu jawab. Tapi saya mau tahu kabarnya. Babang Gondrong malah makin bete dan bilang. Ya telepon aja kan bisa. Kinanti pun jadi menghela nafas dan jawab. Ya udah deh, saya telepon Mbak Nita aja. Kinanti lalu ambil HP-nya dan kemudian telepon si Keong Racun Nita. Di tempat lainnya, tepatnya di rumah sakit, si Keong Racun Nita dan Reni lagi menemani Ana yang terbaring lemah. Si Keong Racun Nita pun lalu tanya ke Reno. Kita lagi nunggu apa sih sekarang? Ana disuruh pulang apa rawat inap kok nggak ada info sama sekali sih? Reno jawab. Tunggu dulu Ma. Kita harus nunggu hasil lab dulu. Tadi kan Ana disuruh cek urine. Si Keong Racun itu pun jadi mendengus. Kesal. Tak lama kemudian dokter datang sambil bawa hasil lab Mbak Ana. Anak pun tercekat dan langsung menatap dokter. Iya dok? Dokter lalu bilang. Hasil labnya sudah keluar. Ana, Reno dan si Keong Racun itu pun jadi menunggu dengan tegang. Sementara dokter melanjutkan kembali ucapannya. Selamat ya, Mbak, dan Masnya akan jadi orang tua. Si Keong Racun Nita, Reno dan Ana jadi kaget. Reno pun lalu tanya. Maksud dokter? Istri saya hamil. Dokter sambil tersenyum manis mengangguk. Reno dan Ana pun jadi terkejut. Sementara si Keong Racun Nita langsung melonjak girang. Akhirnya, di saat yang sama HP si Keong Racun Nita bunyi, ada panggilan dari Kinanti. Si Keong Racun Nita pun langsung menerima panggilan. Kinanti yang ada di rumah lalu tanya. Halo Mbak, gimana kabar? Ana kata. Dokter sakit apa? Nggak parah kan? Si Keong Racun sambil menyeringai licik lalu jawab. Ana hamil, Kinan. Dia mengandung anak Reno Sudirja. Akhirnya akan datang penerus keluarga Sudirja yang lain. Kinanti pun jadi surprise. Di tempat lainnya, Herman dan Karina baru sampai rumah. Karina yang masih emosi lalu menatap Herman sambil melotot galak. Mas, mending kamu ngaku deh. Kamu kan pacarnya Mbak Marissa. Herman kaget dan langsung membantah tuduhan Karina. Kamu apaan sih nuduh aku gitu? Namun Karina yang sudah tidak percaya ucapan Herman malah membentak galak. Kalau bukan kamu siapa? Gimana Mbak Marissa punya tas mewah terus dijemput sama mobil mewah? Lagian kalau kamu dan Mbak Marissa nggak ada hubungan apa-apa, nggak mungkin dia pamer gitu ke aku. Herman yang emang tidak ingin membuat Karina menjadi kesurupan kembali membantah tuduhan Karina. Ya bisa aja kan karena Marissa itu iri sama kamu. Kamu kan sekarang istri aku satu-satunya. Kita kan tadi lihat sendiri Marissa dijemput, ya itu pasti pacarnya lah. Kok kamu jadi nuduh aku gini? Namun Karina tetap enggak percaya dan malah makin gede. Karina pun lalu mengambil kunci mobilnya di meja. Herman pun jadi heran. Loh, kamu mau kemana? Karina menjawab ketus. Aku pusing di rumah. Aku mau tenangin diri dulu. Herman kaget dan langsung berusaha menahan Karina. Ini tuh udah malam banget. Kamu mau kemana? Namun Karina malah menepis kasar tangan Herman sambil bilang. Lepas.
Kalau aku masih di sini, aku bakalan kesel terus sama kamu. Aku butuh waktu buat berpikir. Care ini pun lalu pergi. Herman pun jadi terdiam dan gak bisa apa-apa. Sementara itu Reno yang masih berada di rumah sakit kini sudah berdiri di depan petugas administrasi rumah sakit. Petugas itu pun lalu nyerahin struk biaya rumah sakit ke Reno. Ini Pak, biaya rumah sakit istri Bapak. Reno ambil struk dan melihatnya. Di sana tercantum tanggal lahir Ana yang ternyata tanggal 9 Juni 1999. Reno jadi kaget. Mampus. Ini kan tanggal 10. Jadi kemarin Ana. Ultah? Reno pun jadi teringat saat Ana marah-marah dan suruh Reno mikir sendiri. Reno pun jadi panik banget. Jangan-jangan karena ini dia marah-marah ke aku. Karena aku lupain ulang tahunnya. Duh, kenapa aku sampai lupa gini sih? Reno pun jadi pusing sendiri. Sementara petugas yang ngelihatin Reno jadi heran. Petugas yang denger Reno ngomong sendiri lalu komen. Wah mas, masalah besar itu. Saya aja kadang suka lupa tanggal nikahan istri saya, dia marahnya berhari-hari. Susah dibujuknya. Reno pun tercekat dan jadi nyengir. Reno lalu kasih ATM-nya mau bayar tagihan. Petugas pun lalu proses pembayaran. Sementara itu Reni yang lagi mumet lalu bicara dalam hati. Reno pantas saja Eni sering ngamuk gini. Aku harus gimana ya? Tahun lalu kan aku ngasih hadiah ke dia. Mana ini belum nyiapin apa-apa lagi. Tak lama petugas sodorin alat pembayaran ke Reno. Pinnya Pak. Dicek dulu nominalnya udah sesuai belum. Reno lihatin dan pencet pin. Lalu petugas proses pembayaran dan kembaliin ATM-nya ke Reno. Reno pun bergegas pergi. Sementara itu Eyang Martu dan Oma Rima yang ada di rumah lagi menunggu cemas kabar dari anak. Tak lama Jumi datang bawain teh hangat. Namun Eyang Martu malah menatap Oma Rima. Rima, coba kamu telepon Anita, gimana keadaan anak? Oma Rima mengangguk dan mau telepon si keong racun Anita. Namun saat itu Kinanti dan Babang Gondrong muncul. Kinanti dengan excited lalu bilang, "Nggak usah telepon Mbak Anita, Oma. Tadi aku udah telepon." Oma Rima, Eyang Martu dan Jumi pun serempak menatap Kinanti. Oma Rima lalu tanya, "Terus Anita bilang apa?" "Ana baik-baik aja." Kinanti sambil tersenyum mengangguk dan bilang, "Ada kabar baik, Oma, Eyang. Ternyata Eno hamil." Semua gerang dan langsung mengucap syukur. Kecuali Babang Gondrong yang malah mendengus bete. Oma Rima pun lalu bilang, "Akhirnya Eno hamil juga." Eyang Marti menimpali. "Eyang seneng banget. Syukurlah Eno hamil. Eyang kira Ana sakit." Jumi pun lalu nyeletuk. "Wah makin rame don ke rumah ini. Bentar lagi non Kinan lahiran terus nanti Mbak Ena nyusul deh." Jumi jadi nggak sabar pengen gendong bayi. Babang Gondrong yang lagi bete lalu nyeletuk dingin. "Kenapa juga Ene pakai hamil sekarang?" Kinanti lalu tanya. "Mas Abhi kok ngomong gitu sih?" Babang Gondrong jawab. "Ya si Reno itu kan masih bocah. Kerja aja belum beres. Ana juga baru mulai kuliah lagi, kan? Emangnya mereka siap punya enak?" Kinanti jawab. "Mas mungkin aja dengan kehadiran anak bisa bikin Reno jadi lebih dewasa kan?" Oma Rima pun lalu menimpali. "Iya, Bi. Oma yakin Reno juga bisa bertanggung jawab." Sementara itu Eyang Martu jadi menatap ketus Babang Gondrong. "Kamu tuh ya, bukannya senang mau punya ponakan. Emangnya cuma kamu aja yang pengen jadi bapak? Reno juga pasti kepengen don." Babang Gondrong pun jadi kikuk. "Ya bukan gitu Eyang. Aku cuma nggak kebayang aja ada 2 bayi nanti di rumah ini. Bisa pecah ini kepala." Oma Rima dan Eyang Martu jadi geleng-geleng kepala. Oma Rima lalu jawab. Abhi justru bagus don. Biar rumah ini nggak sepi." Babang Gondrong pun jadi bengong dan mulai ngelamun yang aneh-aneh. Kinanti pun jadi bertanya heran. "Mas Abhi mikirin apa sih?" Babang Gondrong malah jadi mumet sendiri. "Bukan apa-apa." Babang Gondrong pun lalu pergi. Kinanti, Eyang Marta, Oma Rima dan Jumi jadi menatap heran.
Di tempat lainnya, Karin yang lagi emosi, nyetir sambil uring-uringan nggak jelas. Kenapa si Miris itu masih aja ganggu aku terus? Kan dia sendiri yang mutusin buat pisah sama Mas Herman. Aturan dia pergi selamanya dari hidup aku. Mas Herman juga. Makin lama kelakuannya makin aneh aja. Jangan-jangan dia nyesel lagi udah pisah sama nenek tua itu. Di saat yang sama Karin ini melihat ada seorang perempuan muda lagi menangis sambil melambaikan tangan kepadanya. Karin pun jadi heran dan langsung menghentikan mobilnya di dekat perempuan itu sambil kemudian menurunkan kaca mobilnya. Si perempuan muda sambil terus menangis lalu bilang, "Mbak, boleh nggak saya numpang sampai Jalan Iskandar? Saya lagi dikejar-kejar sama mantan suami saya yang gila. Dia mau nyakitin saya Mbak, tolong saya Mbak." Karin pun jadi pabik dan kasihan melihatnya. "Ya udah, ayo masuk Mbak." Perempuan muda itu pun mengangguk dan langsung masuk ke dalam mobilnya Karin. Karin pun langsung tancap gas. Di tempat lainnya, Anna yang masih berada di rumah sakit lagi memegang perutnya, masih nggak percaya jika dirinya hamil. Sementara si keong racun dan itu yang ada di dekatnya masih terlihat seneng banget. Tak lama Reno datang. Si keong racun dan itu selalu bilang, "Saya masih gak nyangka kamu hamil, Anna. Saya senang banget. Tapi ingat, kalian harus jaga janin ini baik-baik. Kamu juga ya Nak, jangan kamu terlalu sibuk atau capek-capek. Saya mau cucu saya ini lahir sehat." Si keong racun dan Nita pun lalu menatap Reno sambil bilang, "Ingat, Reno, bentar lagi itu Kinanti melahirkan. Mama nggak mau dia sombong dan berpikir cuma dia yang bisa ngelahirin penerus keluarga Sudirja. Kamu dan Nana harus buktiin kalau kalian juga bisa kasih penerus keluarga ini. Mama mau kalian berdua benar-benar hati-hati. Jangan sampai Nana keguguran. Ngerti?" Reno pun lalu menatap Nana. Namun Nana malah buang muka. Reno pun jadi menghela nafas panjang. Sementara si keong racun ini selalu melanjutkan ucapannya. "Ya udah, kamu udah urus administrasinya, kan? Ayo kita pulang sekarang." Reno lalu menatap Penita. Mama keluar duluan ya. Aku mau bicara berdua sama Anna." Si keong racun itu tercekat dan jadi menatap heran. "Ada apa?" Reno jawab. "Please aku cuma mau ngomong sama Anna bentar." Si keong racun Anita pun jadi bete dan langsung melengos pergi. Sementara itu Reno lalu duduk dekat Anna sambil kemudian menggenggam tangan Anna. Anna malah mau menarik tangannya. Namun Reno terus menggenggamnya erat sambil kemudian menatap Anna dan bilang, "Aku benar-benar minta maaf ya sayang. Aku tahu sekarang kenapa kamu marah sama aku. Itu karena aku lupakan kalau kemarin kamu ulang tahun." Anak pun tercekat dan langsung menatap Reno dengan mata berkaca-kaca. Telat ingatnya. Percuma. Udah lewat juga kan? Reno malah kecup tangan Anne sambil bilang, "Maafin aku ya. Please, aku tahu aku salah." Anak pun akhirnya menangis. "Kita itu baru nikah, Reno, masa kamu sudah lupa? Waktu pacaran aja kamu kasih aku surprise, ingat aku ulang tahun? Tapi sekarang? Boro-boro ngasih surprise, ngucapin aja enggak." Reno pun lalu jawab, "Kamu kan tahu aku juga belakangan ini sibuk dan banyak kerjaan. Maafin aku ya. Aku sampai lupain hari penting ini. Please, jangan marah lagi dong sama aku. Kita kan udah dikasih kebahagiaan dengan adanya anak kita dalam kandungan kamu. Masa kamu mau marah terus sih sama aku?" Anak pun jadi mikir dan akhirnya mau maafin Reno. "Ya udah, aku maafin kamu. Tapi awas kalau lupa lagi." Reno jadi tersenyum dan langsung peluk Yana. Reno senyum. Reno lalu peluk Yana. "Iya sayang. Aku janji nggak akan lupa lagi. Dan selamat ulang tahun ya sayang, meski terlambat. Tapi aku bersyukur kamu jadi pendamping hidup aku. Sekarang kita harus bahagia ya. Aku, kamu dan anak kita." Reno pun lalu memegang perutnya Anna. Anna tersenyum. Reno lalu mengajak Anna pulang. "Yuk,
Kita pulang sekarang. Ana mengangguk. Mereka pun lalu pergi. Sementara itu Herman yang ada di rumahnya lagi mumet karena Karina pergi. Tak lama Herman teringat saat Marissa dijemput mobil mewah. Herman pun jadi kepikiran sendiri. Siapa ya yang jemput Marissa tadi? Jangan-jangan benar dia punya pacar lain lagi. Herman pun lalu buru-buru telepon Marissa. Marissa yang lagi pakai krim malam lalu terima panggilan dari Herman. Halo Mas. Namun Herman yang ternyata cemburu berat langsung bertanya ketus. Udah pulang kamu? Marissa jawab. Udah Mas. Ini udah di apartemen. Herman lalu nyerocos nanya. Terus tadi yang jemput kamu siapa, yang beliin tas mahal siapa? Beneran kamu punya pacar lain? Kamu kok gitu sih? Kamu duain aku? Terus kita gimana? Marissa malah tersenyum. Sementara itu Herman kembali nyerocos nanya. Siapa sih lelaki itu? Lebih hebat dari aku? Atau lebih kaya dari aku? Atau jangan-jangan lebih muda ya? Tapi kok kamu nggak bilang apa-apa selama ini? Aku pikir kita mau mulai dari awal lagi. Marissa lalu jawab. Ya ampun Mas. Aku nggak nyangka kamu secemburu ini. Aku tuh tadi cuma pergi sama teman aku kok. Tasnya juga aku pinjam dari teman aku. Herman pun jadi heran. Beneran? Kamu nggak punya pacar lain? Marissa jawab. Mana ada laki-laki lain selain kamu sih Mas? Kalau ada juga belum tentu aku mau sama dia. Kamu kan satu-satunya lelaki yang aku cintai. Kamu juga kan masih cinta sama aku? Ya kalau kamu nggak mau aku deket sama lelaki lain, cepetan nikahin aku lagi. Herman pun jadi girang dan langsung jawab. Iya sabar Don. Semua ada waktunya. Kalau aku nekat, nanti si Karin nggak setuju dan mau pisah gimana? Bakalan ribet kalau dia nuntut aku di pengadilan nanti. Bisa-bisa semua hartaku diambil. Emangnya kamu mau kayak gitu? Marissa jawab. Ya enggak sih. Herman lalu bilang. Ya udah kamu sabar aja ya. Aku bakalan urus semuanya. Percaya aja sama aku. Marissa menghela nafas dan jawab. Iya Mas. Tapi ingat jangan lama-lama. Sementara itu Reno, Ana dan si keong racunan itu akhirnya sampai rumah. Kinanti, Eyang Martha, Oma Rima dan Babang Gondrong pun langsung menyambut kedatangan mereka. Eyang Martha pun langsung peluk Ana sambil bilang. Selamat ya Ana, akhirnya kamu hamil juga. Rima juga peluk Ana. Gantian sama Martha dan Kinanti. Oma Rima lalu bilang. Oma juga turut senang ja. Kinanti pun lalu ikut ucapin selamat. Ana lalu jawab. Makasih ya Yang, Oma, Tante. Si keong racun Denita pun jadi girang banget. Sementara itu Babang Gondrong hanya menatap bete. Si keong racun Denita yang ngeliat Babang Gondrong lalu sok-sok ngomong ke Babang Gondrong. Bi kamu nggak ngucapin selamat? Kamu senang kan mau punya ponakan? Babang Gondrong malah menatap jutek dan dengan dinginnya lalu menatap Reno dan bilang. Reno kamu tuh jangan bikin masalah lagi sekarang. Ingat, kamu itu udah mau punya anak. Belajar tanggung jawab. Kerja yang bener. Jangan selingkuh-selingkuh punya pacar sana-sini. Jangan kayak papanya Kinan lah. Kinanti pun jadi bete. Sementara Yang Martu dan Oma Rima jadi geleng-geleng kepala. Kinanti pun lalu bilang. Mas Abhi apaan sih kok bawa-bawa papa gini? Babang Gondrong cuek dan malah kasih wejangan lagi ke Reno. Jadi suami itu nggak mudah. Apalagi jadi calon bapak. Kerja harus lebih keras. Biar anak kamu nanti kalau udah lahir nggak hidup susah. Reno jawab. Iya Om Abhi. Iya. Babang Gondrong pun lalu menatap Ana. Kamu juga enak. Kalau sampai si Reno macam-macam atau selingkuh, bilang sama saya. Saya nggak akan biarin dia ada di perusahaan. Ana jawab. Iya Om Abhi. Babang Gondrong pun lalu bilang. Udahlah saya mau tidur. Ngantuk. Babang Gondrong lalu bergegas masuk ke dalam kamar. Kinanti pun lalu pamit dan bergegas menyusul Babang Gondrong. Sementara itu si keong racunan itu jadi menatap kesal dan berkata dalam hati. Ucapin selamat kek, apa kek?
Nggak ada happy-happy-nya mau punya ponakan. Si keong racunan itu pun jadi mendengus kesal. Sementara itu Kinanti yang kini sudah berada di dalam kamarnya lalu duduk di depan meja riasnya dan kemudian menghapus makeup di wajahnya. Babang Gondrong lalu memeluk Kinanti dari belakang sambil bilang, "Gara-gara mereka, acara ulang tahun kamu jadi keganggu kan?" Kinanti tersenyum dan jawab, "Nggak apa-apa Mas. Tapi kan ada kabar baik, Ana hamil." "Saya senang kok." Namun Babang Gondrong yang emang bete lalu jawab, "Timingnya nggak tepat banget sih. Saya kan udah siapin semuanya buat kamu. Harusnya kita semua masih ngerayain ulang tahun kamu." Kinanti jawab, "Mas apa yang Mas Abwi siapin buat saya udah lebih dari cukup kok. Saya bahagia banget." Kinanti pun lalu melepas pelukan Babang Gondrong sambil kemudian berbalik menatap Babang Gondrong sambil bilang, "Sekali lagi makasih ya Mas Abwi, saya beruntung banget memiliki suami seperti Mas Abwi. Ya meskipun nyebelin Mas Abwi tadi malah ngerjain saya. Bikin khawatir saya sepanjang hari." Babang Gondrong jadi tersenyum dan bilang, "Tapi besok saya tetap harus berangkat ke Cina loh. This time for real, kali ini beneran." "Waduh, serius nih Babang Gondrong mau ke Cina? Terus kalau nanti si keong racunan itu jahatin Kinanti lagi gimana Babang Gondrong?" Namun Babang Gondrong malah gendong Kinanti dan langsung membawanya ke tempat tidur sambil bilang, "Karena besok saya perginya lama, jadi malam ini kita harus mesra-mesraan dulu." Kinanti pun tertawa. "Namun maaf ya Gus, ringkasan cerita terpaksa Mince akhiri dulu sampai di sini. Seandainya Babang Gondrong benar-benar pergi dalam waktu lama, kira-kira bagaimana dengan nasib Kinantia? Apa dia bisa meloloskan diri dari ulah kejinya si keong racunan itu yang ingin membuat Kinanti keguguran? Mince, tunggu jawabannya di kolom komentar. Dan buat yang baru gabung, sekali lagi Mince ingetin, jangan lupa klik like, share, subscribe dan lonceng notifikasinya. Biar kalian Mince doain selalu sehat, selalu banyak duit dan pastinya selalu mantengin sinetron terpaksa menikahi tuan muda.